Oke, langsung aja ya teman-teman. Mas Rizky sudah siap kayaknya ya. Apa kabar Mas Rizky? Insya Allah Mas, Insya Insya Allah. Allah udah siap. Oke teman-teman, kita mulai aja ya diskusi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman, buat member dari Visio Academy, tim Visio Academy, dan juga teman-teman dari audiens, dari peserta, dan juga sekaligus menjadi keluarga besar dari Visio Academy. Saya ucapkan sekali lagi mewakili dari teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau gabung. Terima kasih juga teman-teman yang sudah follow Instagram dari Visio Academy. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu aktif dalam hal kegiatan diskusi Visio Academy, yang sudah mulai mengajukan pertanyaan, udah aktif, udah sumber materi-materi dari Visio Academy yang ada di Instagram maupun nanti setelah kita yang kalian dapatkan sebelum ini. Jadi saya dan mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kegiatan malam hari ini membawa berkah buat kita sendiri maupun buat orang lain. Nanti tujuan kita buat diterapin kepada pasien, kepada klien dengan tujuan apa? Kita sebagai fisioterapis menjadi profesi atau menjadi fisioterapis yang profesional, memberikan excellent service kepada pasien. Amin. Sebelum diskusi pada malam hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebutuhan masing-masing. Saya pimpin, untuk itu berdoa, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon izin, saya share screen dari CV-nya dari Mas Rizky. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada diskusi, mohon izin saya memperkenalkan CV dari pemateri atau daftar riwayat hidup dari pemateri. Pemateri kita pada malam hari ini yakni Mas Rizky atau Rizky Kai biasanya disebut seperti itu. Jadi panggilannya Mas Rizky. Jadi beliau fisioterapi lulusan dari Universitas Aisyah Surakarta periode 2016 sampai 2020. Kemudian di SMA-nya SMA Negeri 8 Samarinda tahun 2012 sampai 2015. Nih, salah satu profil beliau nih. Beliau adalah ini ada motonya di sampingnya. Setiap orang adalah individu yang spesial. Dalam kehidupan yang berbeda-beda juga mimpi yang beragam, namun untuk mencapai tujuan yang satu, yakni sukses berkah dunia dan akhirat. Fisioterapi yang jujur, bekerja keras, komitmen, serta loyal adalah prinsip yang saya pegang. Mantap sekali, ini boleh dijadikan panutan teman-teman. Jadi menjadi fisioterapi yang jujur, bekerja keras, berkomitmen, dan loyal. Tetap buat teman-teman nanti mungkin bisa menjadi salah satu contoh nih. Untuk pengalaman kerjanya dari Mas Rizky, ya ini sekarang itu co-founder dari Physio Dream Samarinda dari bulan Maret 2020 sampai sekarang. Kemudian di bulan Oktober 2020 sampai 2021 ada di Body Soul Kemang. Di ini di bidang pemulihan setelah cedera, recovery setelah cedera ya Mas ya. Kemudian pada periode Februari sampai Oktober 2020 di klinik fisioterapi Sempaja ini bergerak di bidang penanganan cedera yang mengalami gangguan fungsi dan gerak. Ini sama halnya dengan fisioterapi. Kemudian Mas Rizky juga pengalaman lapangannya ada di atau on field itu Prodia Futsal Club Fisioterapi Juni 2019. Kemudian ada kejuaraan daerah basket 3-on-3 Jawa Tengah Fisioterapi, menjadi tim medis di kejuaraan provinsi kriket Jawa Tengah, dan juga pada Juni 2017 ada pengabdian masyarakat di SDN Tugu Jebres Solo, jadi tim medis. Nah, untuk riwayat organisasi, jadi Ketua Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur Cabang Solo periode 2020-2021, Presiden Ikatan Mahasiswa Fisioterapi atau IMFI Pusat periode 2018 sampai 2019, anggota bidang kader IMM Komisariat Stikes Aisyah Surakarta 2018-2019, dan Kepala Departemen Eksternal IMFI Wilayah 3 2017 sampai 2018, dan Ketua Bidang Hikmah IMM Komisariat Sekretariat Stikes Aisyah pada periode 2017-2018, dan juga Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Cabang Solo tahun 2017-2018. Sekian profil dari Mas Rizky. Nah, beliau juga beralamatkan di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 1 Samarinda. Instagramnya boleh di-follow dengan nama ini kainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu sekilas dari
profil dari pemateri Mas Rizky, boleh langsung ada pertanyaan mungkin di sini atau mungkin langsung saya ajukan kepada Mas Rizky, boleh langsung atau mungkin ada sedikit mungkin sapaan dari Mas Rizky. Monggo Mas. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya ini CV lama Mas ya, ini belum di-upgrade kembali. Mungkin ada beberapa tambahan terkait pengalaman kerja juga, kegiatan, gitu. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke Mas Rizky, terima kasih banyak sebelumnya udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, di sela-sela kerja yang mungkin malam hari ini kita akan berbagi bareng kepada teman-teman, berbagi kepada saya, berbagi kepada teman-teman. Semoga ilmu yang Mas Rizky dapat menjadi amal jariah buat Mas Rizky dan juga bermanfaat buat kita dan teman-teman. Oke, langsung aja berarti ya, saya share screen tentang materinya. Gimana teman-teman? Udah kelihatan? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa langsung dimulai? Boleh, Mas Rizky? Oke sih. Ya, Langsung saya eee, tempatin silakan. Monggo. siap. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua, senior-senior semua, mohon izin, junior ini ingin sharing sedikit terkait pengalaman dan juga ilmu yang saya punya, beberapa hal tentang pemeriksaan dasar. Mungkin ini terkesan sangat ringan, bahkan sudah diajarkan di kampus, namun lagi-lagi mungkin kita bisa review bareng, sehingga ilmu yang kita punya tidak hanya terfokus dalam diri kita saja. Saya mengutip dari kata-katanya Rocky Gerung bahwa ijazah itu hanya tanda kita pernah bersekolah, tapi tidak pernah menjadi sebuah tanda kita pernah berpikir. Sama seperti halnya belajar, belajar itu bisa dari mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Tergantung dari kita, bagaimana menyikapinya. Bahkan sahabat juga mengatakan, jangan melihat siapa yang memberikan atau, menasihatimu atau memberikan ilmu, tapi lihatlah apa isi yang dia berikan, itu. Mungkin itu sedikit pembukaan Mas Gesang dan teman-teman semua. Mungkin kita langsung lanjut ke next slide. Oke, jadi pada malam hari ini saya ingin berbagi terkait, 4 hal yang diminta kepada saya untuk sharing terkait pemeriksaan, fisioterapi. Yang pertama itu ada pemeriksaan umum, yang kedua ada objektif, kemudian, pemeriksaan fungsi gerak dasar, kemudian ada analisis pemeriksaannya. Oke, langsung lanjut Mas Gesang, next slide. Oke, ini, saya ngambil dari kutipan buku dari Dokter Nikita Awisnek dari kalau nggak salah Texas kalau nggak salah ya. Nanti juga, mohon diingatkan, buku beliau ini ada sekitar 230 apa 262 halaman kalau nggak salah nanti, saya minta tolong diingatkan untuk share dari e-book ini, biar nanti bisa teman-teman baca dan pelajari lebih komprehensif. Jadi ini ada sedikit tips dari beliau. Jadi beliau mengatakan, ketika kita belajar anatomi itu, ketika kita diberitahu, eee, "Tell me, I will forget, show me, I may remember, involve me, I will understand." Jadi dia bilang, "Ketika kamu beritahu aku, mungkin aku ingat ataupun lupa." Karena ada beberapa yang, sistem pembelajaran orang, ya ada yang kinetik, ada yang melihat, ada yang mendengarkan, ada juga yang mengulang-ulangi. Nah, dia juga bilang bahwa tunjukkan bagaimana caranya. Nah, bisa jadi dia ingat, bisa jadi juga lupa. Tapi ketika kita melibatkan dan kita langsung praktek, bahkan mengajarkan kembali, bahkan kita share untuk keilmuan kita, dia akan ingat, bahkan akan melekat. Nah, ketika kita memahami semua itu, maka pembelajaran itu menjadi hal-hal yang menyenangkan, bahkan tidak ada rasa lelah ataupun kayak ada beban untuk berbagi. Mungkin itu, next slide. Oke, jadi sebenarnya poin utama yang ingin saya share, adalah 3 hal ini.
teman-teman semua, ketika teman-teman mungkin sudah belajar terkait kayak pemeriksaan gerak dasar, vital sign, kemudian kayak, gerak aktif pasif dan kawan-kawannya. Namun, mungkin, malam hari ini kita lebih fokus ke dalam 3 hal ini. Apa itu? Yaitu adalah, terkait anamnesis, kemudian asesmen dan analisisnya. Mungkin, teman-teman sudah tahu bahwa anamnesis itu adalah wawancara yang mana kita dapatkan, terhadap pasien. Wawancara, bisa secara langsung, bisa juga dengan tidak langsung. Kemudian asesmen ini, kita dapatkan setelah ataupun pemeriksaan yang dilakukan setelah kita mendapatkan hasil wawancara dari pasien tersebut. Nah, eee ujung muaranya dari asesmen atau pemeriksaan itu adalah analisis dari permasalahan yang ada dari pasien. Tentunya ketika kita mengalami ataupun mendapatkan analisis sebuah kasus, otomatis kita akan, sudah punya yang namanya, hipotesis ataupun algoritma, eee, arahan dari kasusnya pasien ini kemana dan kira-kira intervensi fisioterapi ini mau dikemanain. Tentu juga, dengan ketentuan yang spesifik ya, kalau kita berbicara terkait asesmen dan prosedur dari, pelayanan fisioterapi. Oke, next slide. Nah, ini seperti tadi yang, saya sampaikan mungkin, mohon maaf sebelumnya karena hanya oret-oretan biasa, dan harapannya dari oretan ini, kita bisa pahami bareng ya. Jadi ketika kita menganamnesis ataupun mewawancara, sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi kita ke pasien. Jadi bagaimana kita menanyakan ataupun mewawancara dengan pasien, how to communication dan how to drive the communication. Karena beberapa, teman-teman yang dari luar pulau, ketika contoh saya pribadi dari Kalimantan Timur, bekerja di Pulau Jawa ataupun di Pulau, Sunda yang domisilinya kebanyakan sukunya Jawa ataupun Sunda, otomatis akan mengalami keterbatasan bahasa. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan kita, fisioterapi, ketika kita tidak bisa mengikuti ataupun mengerti dari bahasa yang ingin kita sampaikan kepada pasien. Nah, kebanyakan kita tuh terjebak di, bahasa medis. Oke, bahasa medis bagus, tapi ketika pasien itu nggak mengerti apa yang kita maksud, bisa jadi akan sulit untuk kita mengetahui sebenarnya akan sulit kita mengetahui kayak, apa sih sebenarnya pasien ini, permasalahannya, gitu. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa anamnesis itu terbagi 2. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau semisal langsung, mungkin pasiennya sadar dan kita bisa langsung menanyakan kira-kira kayak history taking dari cedera pasiennya ini bagaimana, kemudian, dia bisa menceritakan dia dari A, B, C, D, dan seterusnya udah mengertilah untuk, penjalan penyakitnya. Nah, kalau semisal yang heteroanamnesis ataupun tidak langsung, ini biasanya kayak contoh pasien pediatri yang anak-anak, otomatis kita kan untuk anamnesisnya itu ke keluarganya atau orang tua, gitu. Mungkin teman-teman nanti, di tengah penjelasan ini ada yang mau didiskusikan bisa ya, karena, ini materinya sangat sedikit, slide-nya sedikit banget dan harapannya nanti bisa sama-sama kita belajar. Nah, kemudian seperti tadi teman-teman sudah tuliskan, benar sekali ketika sudah kita meng-assessment, kita sebenarnya mencari tahu apa sih, kayak contohnya adalah kayak identitas pasien, kemudian keluhan utamanya apa, kemudian riwayat penyakit penyertanya bagaimana, riwayat penyakit sekarang gimana, terdahulunya bagaimana, keluarganya seperti apa, kemudian secara riwayat penyakit pribadinya bagaimana, dan sosialnya seperti apa. Nah, teman-teman, ada 4 hal fundamental yang memang harus kita ketahui, dalam, asesmen ya. Setelah contohnya kayak dari kita tanyakan ke pasien, pemeriksaan tadi secara subjektif ke pasien langsung, mungkin yang selalu ada itu kayak riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Kemudian, riwayat penyakit keluarganya juga bagaimana. Nah, itu juga pasti bakalan pengaruh ke sosialnya. Ketika kita ujuk-ujuk katakanlah kita nggak tahu nih riwayat penyakit terdahulunya bagaimana, kita pasti akan kesulitan untuk, ngambil
dari cederanya nih. Kalaupun kita tahu ataupun kita udah tahu history taking-nya, namun di masa sekarang itu nggak sesuai dengan riwayat penyakit terdahulu, itu juga kan menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi kayak kita nih bingung mau diapain. Oke, nah otomatis itu kan memerlukan yang namanya analisis, lagi-lagi analisis. Nah, analisis ini menurutku adalah jam terbang teman-teman ketika udah mengenal ataupun sudah pernah megang pasien secara langsung. Kalau semisal kita berbicara teori ataupun sekedar, oh pasien tuh, eee, katakanlah ini ada yang namanya ciri khas atau tanda-tanda khusus. Oke, memang itu ada menurut teorinya, namun nanti ketika di lahan pasti contoh nih, ada yang, OA, tapi sebenarnya dia bukan OA. Ada juga yang kayak LBP, tapi sebenarnya bukan LBP, kayak LBP myogenik, tapi sebenarnya bukan myogenik. Jadi ada yang kayak ini beneran, kasusnya ini, tapi sejatinya bukan, gitu. Nah, kemudian secara analisis kita kan hanya fokus katanya fisioterapi ini fokusnya di function and movement. Jadi kita fokusnya di, limitasi dari gerakannya, kemudian keterbatasannya seperti apa, yang ujung-ujungnya juga pasti bakalan masuk ke participation nutrition dia, partisipasinya dia terhadap, kehidupan sehari-hari, kemudian dengan masyarakat bagaimana. Nah, ketika nanti berbicara ICF itu juga sangat-sangat luas banget dan sangat terperinci ya teman-teman, dan itu memang, dibahasnya per kasus. Jadi, dalam artian ketika kita nanti menggunakan contoh nih analisis secara hoak, kalau semisal saya pernah ikut belajar dengan Pak Sugi itu, beliau bilang yang hoak yang hipotesis oriented algoritma, jadi fokusnya hipotesisnya itu kebenarannya bagaimana, dituliskan, seperti underlying proses kan kita ketahuin, seperti itu. Oke, next slide. Kalau suaranya kurang jelas, dikasih tahu aja ya, Mas Gesang ya. Next slide, Mas. Oke, ini pemeriksaan umum, next slide. Nah, ini kita mungkin sudah belajar semua, dalam artian dari semester awal sampai pun sekarang pun masih belajar ya. Nah, dalam artian ini adalah, senjata utama kita untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita memeriksa ataupun mengetahui kayak pasien ini, kasusnya ini. Kita bisa mengetahui dengan 4 hal yang ada di sini kayak ketika kita inspeksi, kita lihat pasien itu seperti apa untuk permasalahannya, palpasi kita raba seperti apa permasalahannya, perkusi seperti apa, auskultasi bagaimana. Mungkin next slide ada penjelasan lebih lanjut. Nah, yang tadi inspeksi, melihat ini informasi yang didapat itu bisa nampak banget kayak ada tidaknya bengkak atau odem, kemudian postur tubuhnya bagaimana, alignment-nya seperti apa, kemudian secara pola gerakannya bagaimana, apakah ada deformitas dari anggota gerak atas atau anggota gerak bawah. Nah, inspeksi ini nanti juga termasuk ke dalam kayak kita pemeriksaan gerak aktif, itu bisa kita lihat dari inspeksi ataupun dari pola gerakannya tadi. Kemudian, untuk palpasinya ini informasi yang kita dapat adalah nyeri tekan, kemudian odem, hampir mirip seperti inspeksi, kemudian spasme otot, tonus ototnya, kemudian kontur jaringannya. Nah, palpasi ini aku pernah, belajar dari senior di Salatiga, tapi aku nggak pernah baca langsung jurnalnya dan, materinya. Mungkin dari senior-senior nanti bisa sharing juga ya, yang terkait, flat palpation, kemudian palpation apa gitu. Jadi setiap palpasi itu sebenarnya ada ciri-cirinya khusus dan ada, cara khusus untuk melakukannya. Contoh, kayak ketika kita melakukan palpasi secara deep, ini berbicara jaringannya. Ketika kita sentuh seperti, ini, ketika pasien aja kita sentuh secara sedikit aja udah merasakan sakit, berarti kan analisisnya kita tahu bahwa jaringan yang rusak dimiliki pasien itu udah termasuk parah ataupun di superficial aja udah rusak, bagaimana ketika kita memberikan tekanan yang lebih dalam, otomatis
jaringannya akan semakin rusak dan pasti pasien akan merasakan rasa nyeri. Dan nyeri itu kan juga dibagikan beberapa kan, kayak nyeri tekan, nyeri gerak, nyeri diam. Nanti kan itu, beberapa hal yang memang, ada pembahasannya sendiri kan. Itu pun juga, mungkin teman-teman ketika di kampus juga sudah diajarkan. Nah, ini yang paling sering kita temukan, kayak semisal kita di stase muskulo ataupun dimanapun, dan pasti selalu yang namanya fisioterapi itu kan hands on ya, pasti utamanya dia selalu menggunakan inspeksi dan palpasi ya. Jadi, harapannya kalau aku pribadi lebih banyak, fokusnya ke situ, di inspeksi dan palpasinya. Ketika teman-teman hanya melihat tapi tidak pernah meraba, ataupun tidak pernah bisa merasakan kayak ketegangan ototnya bagaimana, kemudian dari polanya seperti apa, dan teman-teman nggak pernah megang pasien langsung, oh apakah ini termasuk ke dalam spasme? Apakah ini termasuk ke dalam tightness? Apa sih bedanya spasme sama tightness? Gimana cara membedakannya? Kemudian end feel-nya seperti apa? Nah, itu kan juga kita dapatkan dari palpasi ini ya kawan-kawannya. Kemudian untuk perkusi ini dan auskultasi ya, ini mungkin lebih banyak di kardio dan saya sangat jarang untuk melakukan perkusi dan auskultasi ini. Nah, mungkin bisa dibaca dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa perkusi itu adalah diketuk untuk, apa namanya, dari jaringannya. Ini untuk mengetahui adanya penurunan atau peningkatan refleks fisiologis, contohnya kayak kita ketuk tendon dari apa, bicep, nanti kan ada refleks balik kayak gitu. Kemudian untuk auskultasi kayak kita didengarkan suara krepitasi ataupun bising di perut, suara nafas, kemudian suara jantung dan, kalau auskultasi ini ya teman-teman yang fokus ke kardio mungkin lebih paham ya. Jujur dan untuk perkusi dan auskultasi ini sangat jarang banget, saya lakukan karena lagi-lagi kebanyakan pasien yang saya temukan adalah geriatri, kemudian dari muskulo dan neuronya, kemudian juga ada sport. Next slide, Mas Gesang. Nah, ini juga buku dari tadi, Dokter, Visnek kalau nggak salah ya. Jadi kalau semisal kita melakukan palpasi ataupun, eee, inspeksi ataupun semuanya yang tadi kita lakukan secara pemeriksaan, ketika kita tidak mengetahui, bagaimana pola perabaan yang benar, kemudian bagaimana gerakan harusnya positioning pasien, pastikan juga akan menjadi hal yang kurang bagus dan baik ketika pasien ini, "Wah kok saya diraba-raba, dipegang-pegang terus, sebenarnya Mas ini nyari apa sih?" Nah, ini lagi-lagi sih kayak teman-teman, ketika kita sudah yakin dalam, "Oh, tightness nih di otot SCM, apakah betul SCM? Ya udah diraba aja, kayak gimana cara rabanya?" Apalagi kayak kita nggak ngerti nih, dari ototnya ataupun kita nggak ngerti anatomis otot SCM di mana, pasti kan kita bingung untuk palpasinya. Makanya, lagi-lagi teman-teman, kalau menurut saya anatomi itu harga mati untuk kita ketahui. Mungkin kita nggak bisa hafal semua, tapi minimal kita tahu bahwa ototnya itu letaknya di sini. Setelah kita tahu letaknya, kita harus tahu fungsi geraknya ke mana. Otot apakah ini juga termasuk otot sinergis, antagonis, agonis, atau gimana? Nah, itu juga nanti bakalan jadi pembahasan yang seru ya teman-teman ketika kita berbicara nanti, spesifik dalam pelayanan atau pemeriksaan ketika pasien bergerak aktif, pasif, kemudian otot apa yang bekerja, apakah dia konsentrik ataupun eksentrik, itu menjadi hal yang sangat seru sih untuk dibahas. Next slide, Mas Gesang, lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman juga, udah tahu ya, dalam arti yang paling simpel untuk kita ketahui kayak dari posisi pasien, umumnya kita mengetahui kayak, eee, heart rate atau blood pressure, kemudian respiratory rate ataupun temperatur. Nah, kalau semisal kita ketahui kan, untuk heart rate itu bisa kayak kita cek nadinya, kalau blood pressure kita juga bisa nanti bisa cek dari kayak kita pakai tensi, kalau RR-nya kita juga bisa lihat dari pernapasannya, kemudian temperatur pakai, termometer. Sebenarnya, eee jujur kalau semisal ditanyakan hal ini, lagi-lagi saya jarang banget untuk
coba menggunakan pemeriksaan ini ya, karena kebanyakan kasus muskulo jadi nggak banyak menggunakan ini. Tapi kalau berbicara kasus yang kayak sport ataupun geriatrik ataupun kardio, itu sangat penting untuk kita ketahui ini. Kayak contoh aja nih, di heart rate ya. Ya, kalau di heart rate kan kita mengetahui kayak curah jantung, kayak apa, denyut jantung maksimal dari setiap orang tuh berapa sih, kayak dia ngemompanya. Kayak semisal kan ada tuh rumus kayak 220 dikurang usia kalau nggak salah ya. Jadi detak jantung, heart rate atau pompanya maksimal seberapa. Itu juga kan ada aplikasinya sekarang ya dan pasti dipermudah, itu. Next slide, Mas Gesang. Nah, kalau semisal ini mungkin juga, berbicara tentang mekanik dan biomekanik ya, dalam artian mungkin teman-teman yang katanya lebih expert di function and movement, pasti tahu tuh, apa bedanya secara gerakan atau, power dari gerakan statis ataupun dinamik. Kapan kita menggunakan gerakan statis ataupun dinamik? Nah, ini juga kan menjadi sebuah pertanyaan nih teman-teman. Kita kebanyakan, memberikan pasien tuh stretching ya. Nah, kita nih juga apakah stretching-nya itu tepat? Pada kondisi ini kita berikan stretching statis, pada kondisi ini kita memberikan, stretching dinamis. Nah, apakah lagi-lagi nih, dari gerakan mekanik ini secara statis apa dinamis, itu sama. Lagi-lagi kalau semisal berbicara postur ketika, teman-teman mengikuti ergonomi, mungkin, secara gerakan mekanikal statis itu menjadi repetitive injury bahkan bisa menjadi cedera tuh teman-teman. Dan ketika dia mengalami cedera ya pasti akan menjadi ya secara penurunan produktivitas juga pasti bakalan menurun. Nah, kemudian untuk biomekaniknya, eee, ini nanti bakalan lebih rinci dibahas sama Mas Reno. Nih selamat datang untuk Mas Reno. Ketika berbicara biomekanik nanti kan kita berbicara kayak konsep dari sendinya yang tadi sebelumnya pernah dibahas kayak basic pattern movement-nya dari sendi kayak kita belajar kayak hinge, kemudian kayak posisi yang full yang rotasi, sendi pelana dan kawan-kawannya. Kemudian nanti pun kita juga belajar kayak apa sih kinetik ataupun kinematik itu bedanya di mana. Ketika kita berbicara kinetik itu kan, ada waktu ataupun ada ukuran jelas yang kita ketahui dan semuanya pasti akan masuk ke dalam sebuah movement ataupun pergerakan. Nah, lagi-lagi nih ketika kita berbicara movement, otomatis kita akan melihat ataupun inspeksi apakah, gerakan mana yang bermasalah. Kalaupun kita hanya melihat kayak, "Oh, dia bermasalah sini." Kita yakinkan dengan palpasi dan kita raba, kita ketahui kayak apakah benar nih, ototnya spasme, apakah benar nih tightness, ya dengan cara tadi untuk pemeriksaannya. Next slide. Nah, ini seperti tadi yang kubilang, ini contoh salah satunya kayak tadi, mungkin nanti sedikit lebih rinci juga dijelaskan oleh Mas Reno kayak push, pull, kemudian ini kan ada compression, bending, torsion, dan kawan-kawan. Ya, lanjut, next slide. Nah, ini juga, teman-teman, mungkin ini hampir di ujung dari slide materi ya. Gerakan kita, mungkin movement kita, ini terdiri dari 3 ini. Kalau dari buku yang saya baca, dari karangannya Bu Isna, jadi dimanapun yang pernah saya pelajari ini ada 3 yaitu aktif, pasif, dan isometrik melawan tahanan. Jadi kalau semisal aktif itu kan itu digerakkan oleh pasiennya sendiri, jadi kita bisa melihat dari pola, kemudian koordinasi dan kekuatan otot dari gerakannya, kemudian jangkauan geraknya bagaimana, kemudian secara pasif ini dilakukan oleh fisionya. Ini pasif ini bisa pasien tidak sadar, bisa juga karena pasien ini mengalami gangguan keterbatasan ataupun kayak dia ini kesakitan. Jadi ini juga bisa untuk mengetahui kayak ada nyeri gerak, kemudian limit dari room-nya, kemudian dari end feel. Nah, Enfield ini lagi-lagi teman-teman kita ketahui dengan cara palpasi ya, apakah Enfield-nya itu atau akhiran gerakan dari sendinya itu springy, firm,
atau soft atau bagaimana. Nah, lagi-lagi ketika kita tidak pernah memegang pasien atau kita tidak pernah mengetahui pasien ini aslinya sewujud sejatinya bagaimana, itu kita akan sulit sih. Kalau menurutku ya secara pelayanan ataupun kita untuk mengetahui sebuah kasus. Kemudian untuk terakhir ini isometrik melawan tahanan. Jadi ini pasien mengkontraksikan ototnya tanpa menimbulkan sebuah gerakan. Jadi hanya dikontraksikan gerakannya. Ototnya itu tadi ya. Ini untuk mengetahui timbulnya ada nyeri ataupun ada penurunan kekuatan otot. Oke, next slide. Lanjut. Nah, ini teman-teman mungkin sedikit untuk diskusi juga kita bersama. Ini pasien saya di klinik. Mungkin teman-teman bisa lihat secara foto bagian sebelah mana yang memiliki permasalahan sehingga kita bisa ketahui nih, ini harus diapain nih dengan kondisi ini. Nah, kalau melihat dari posisinya ini kan kita lihat dari klavikulanya apakah ada bending turun apa gimana, kemudian dari posisi mamanya dia itu sudah sejajar apa enggak, itu teman-teman. Dan kalau kita hanya melihat atau belajar orang yang sehat, kita nggak akan pernah tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan orang yang sakit. Apalagi kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan dari pelayanan fisioterapi. Nah, ini juga teman-teman, ketika pasien sudah lama, otomatis kan kita tahu tuh yang namanya adanya kompensasi ataupun weight shifting. Ini juga ketika suatu regio bermasalah, lagi-lagi jangan hanya melihat satu saja. Contoh, yang kena di bagian regio shoulder sinistra. Apakah kita hanya cek di shoulder sinistranya saja? Harusnya enggak. Kita lihat juga dari bagian elbow-nya, wrist-nya, kemudian dari bending sebelah kirinya bagaimana, kemudian dari cervicalnya seperti apa. Otomatis dari ini akan mengakibatkan ke seluruh badan ke bawah ataupun ke atas itu mengalami permasalahan, teman-teman. Nah, ini pentingnya kita mengetahui yang namanya analisis dari sebuah kasus. Kalau semisal aku pernah baca di bukunya Bu Han tuh di RSO, nggak salah ada OPA kalau nggak salah, Orthopedic Physical Assessment. Itu teman-teman mungkin bisa cari ataupun baca untuk mengetahui tentang asesmen dari terkait ortopedik muskuloskeletal. Next slide. Terakhir, ya terima kasih. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan karena harapannya kita di sini diskusi tidak hanya tentang basic dasar ini, tapi juga tentang keilmuan dan analisis kita, teman-teman. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky, penjelasan yang sangat mantap sekali, sangat jelas dan lugas. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau didiskusikan gimana sih kendala-kendala mungkin teman-teman ketika asesmen, tadi sedikit disinggung sama Mas Rizky, ketika palpasi teman-teman udah bisa bedain belum antara spasme, tightness, atau mungkin ada taut band di situ, atau mungkin ketika inspeksi secara dinamis, secara statis mungkin ada yang kurang atau mungkin ada problem, atau mungkin ada yang tanyakan terkait hal materi pada malam hari ini, bisa langsung unmute atau bisa langsung raise hand. Monggo, saya persilakan kepada teman-teman. Jika ada diskusi, maka semakin bagus diskusi kita malam hari ini. Baik teman-teman, boleh banget kalau ada yang diskusikan, monggo. Silakan yang terkait pemeriksaan fungsional gerak dasar. Jadi nanti sama Siski mau ngasih e-book ya terkait
ini Ya, ya. materinya. Ini ya nanti ku kirimkan. Siap. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh banget. Selamat datang Mas Reno. Nanti Mas Reno juga akan ngisi tentang teman. Mungkin bagi teman-teman profesi atau teman-teman pendidikan nggak apa-apa. Mungkin ada kendala, gimana cara bedain antara mungkin ketika kita inspeksi langsung atau Ya, mungkin ya. kendala-kendala terkait. Apalagi Mas Gesang, maaf. Dalam artian kan lagi marak nih yang namanya televisio ataupun telehealth. Nah, bagaimana kita fisioterapi itu menyikapi hal tersebut? Pasien nggak pernah ketemu kita, tapi dia minta untuk treatment ke kita. Bagaimana? Itu kan menjadi sebuah tantangan besar juga untuk kita seorang fisioterapi ya. Fisioterapis. Betul-betul banget Mas Rizky. Jadi mungkin itu sedikit disinggung nanti gimana caranya kita nge-assessment secara online ya. Nah, itu. Aku jujur juga dalam artian belum ada aturan baku terkait asesmen online itu loh. Belum menemukan. Sekarang udah mulai banyak nih konsultasi-konsultasi via WA, via Ya, betul. bahkan mungkin saya sendiri ataupun mungkin Mas Rizky sering kali ditanyain teman, minimal teman sendirilah. Hmm. Minimal pasti teman-teman juga pernah ditanyain sama teman-teman mungkin atau keluarganya, Mas, Mbak, saya cedera gini. Itu cara asesmen kita seperti apa? Mungkin nanya ke Mas Rizky langsung. Mungkin Mas Rizky bisa tentang itu. Sendiri gimana? Menyikapi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari darah atau dari teman, bahkan dari pasien yang nanya cara online mungkin pernah cedera atau mungkin keluhannya seperti apa. Kalau dari Mas Rizky sendiri seperti apa? Ya, lagi-lagi kembalikan ke pasiennya. Utamanya sih di komunikasi. Ketika komunikasi kita enak dan pasien tuh ngerti apa yang kita maksud. Contoh kayak dia habis sprain ankle nih. Pastikan tuh video call tuh. Dalam artian sakitnya sebelah mana? Coba dipegang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, ketika pasien itu nggak ngerti apa yang kita maksud, ya kita pasti bakalan bias untuk analisis kita. Walaupun kita sudah tahu ya kalau ankle tuh ya paling sprain, kalau nggak ya strain. Gitu aja sih paling. Begitu Mas Gesang, Oke. mungkin. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh banget. Mau Mas Rizky di sini. Jadi emang agak sedikit susah ya Mas ya, ketika kita nanti Ya, akan dikonsulin ataupun mungkin tanyain tentang ya seputar online. karena Oke, nanti mungkin teman-teman ada yang eh nanya. silakan teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjut ke pengerin aja gimana? Nanti nanyanya langsung dijadiin satu aja kalau misalkan sekarang mungkin teman-teman masih memikirkan. Lanjut ke Mas Rinonya aja ya. Sip. Oke, terima kasih Mas Gesang. Thank you sebelumnya Mas Rizky atas informasinya dan atas diskusinya pada malam hari ini. Standby dulu Mas, nanti mungkin teman-teman akan mau bertanya di akhir acara. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan sungkan atau malu ketiknya langsung bisa chat di kolom komentar ya atau di kolom chat. Baik, sekarang saya langsung akan memberikan CV dari Mas Reno, pembicara yang kedua. Mohon izin dari Mas Reno. Jadi sedikit singkat profil dari Mas Reno. Kemarin diberikan sama Mas Rizky. Beliau bernama Reno Prasetyo Utomo, AMDFT, tempat tanggal lahir Jakarta 16 bulan 6, 16 Juni 1999. Kemudian riwayat pendidikan fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2017. Kemudian karir pernah menjadi coach dan juga jadi fisioterapi sekarang. Itu mungkin profil singkat dari Mas Reno. Langsung aja kita ke materi.
Udah kelihatan teman-teman? Tentang basic movement pattern-nya. Mungkin Mas Reno belum Kak. bisa share. Belum kelihatan. Nih. Halo Mas Reno, selamat malam. Halo, cek. Salam kenal Mas Reno. Halo, selamat malam semuanya. Kedengeran nggak Udah suaranya? kelihatan Mas? Oke, sip, lumayan. Udah kedengeran Udah kelihatan suaranya? dari Udah. teman-teman, mungkin kalau mungkin ada suara dari Mas Reno kurang keras bisa interupsi aja, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin biar nanti lebih jelasnya lagi seperti apa. Atau mungkin kalau kecepatan juga boleh ngomong. Oke, baik. Udah Untuk kedengeran kan? mempersingkat Aman waktu. suaranya? Aman Mas Reno. Ini Oke. aman. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang kurang, boleh ngomong ya. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan langsung waktu dan tempat untuk Mas Reno. Tunggu Mas. Oke. Sip, terima kasih Mas Gesang. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya akan membawakan materi tentang basic movement pattern. Saya lebih memberikan bagaimana dan apa saja sih sebenarnya apa saja contoh atau dari basic movement pattern ini. Dan mungkin nanti lebih ke arah latihannya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa pakai untuk program rehabnya ataupun menggunakan fundamental ini untuk kasih referensi latihan buat klien-klien yang memang sudah melewati fase dari rehabilitasi gitu. Oke, jadi boleh next Mas Gesang. Oke, stop. Gedean ya, bisa dikecilin nggak? Di zoom out sedikit. Nah, jadi basic movement pattern itu terdiri dari 7 pola gerakan, di mana 7 pola gerakan ini adalah gerakan-gerakan sederhana sebenarnya, yang secara nggak langsung sudah kita lakukan sehari-hari, secara repetitif atau secara berulang-ulang. Cuman mungkin untuk secara spesifiknya kita nggak terlalu sadar nih bahwa kita telah melakukan gerakan-gerakan ini. Nah, kita di sini ada 7 gerakan, yaitu ada gerakan push, ada gerakan pull, ada gerakan squat, single stance, hinge, twist, sama yang terakhir ada gate. Gate ini lebih ke gabungan lah, gabungan di antara ke-6 gerakan ini. Jadi basic movement pattern ini bisa kita gunakan untuk mengobservasi dari klien kita, dari gerakan dasar lokomotifnya, dan untuk melihat mungkin ada stabilisasi sendi saat melakukan gerakan-gerakan yang ada di layar. Oke, next. Nah, kita langsung masuk ke gerakan yang pertama. Jadi gerakan yang pertama itu adalah gerakan push atau gerakan mendorong. Gerakan ini sebenarnya udah sering banget kita lakukan setiap hari. Kayak misalkan contohnya mendorong pintu, atau yang biasa olahraga mungkin sering push up. Nah, ini termasuk dalam gerakan. Nah, gerakan-gerakan mendorong itu ada 2 contohnya, atau ada 2 jenisnya, itu ada vertical push dan juga ada horizontal push. Yang dimana kalau horizontal push ini contohnya kayak push up, atau kalau vertical push seperti kita mendorong ke arah atas, atau kalau misalkan di sini teman-teman ada yang sering latihan di gym atau yang udah rutin latihan di gym, itu seperti contohnya gerakan shoulder press yang mendorong ke atas. Pokoknya semua gerakan yang menjauhi batang tubuh itu bisa dikategorikan dalam gerakan push. Jadi nanti bisa diambil dasarnya aja bahwa gerakan push adalah gerakan mendorong atau menjauhi batang tubuh. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk laki-laki nih, fungsinya gerakan push kalau misalkan latihan, banyak yang latihan di gym itu kan bilang pengen bikin dadanya bidang. Nah, salah satunya gerakan push ini benefitnya adalah untuk melatih otot chest atau dada kita dan bahu, shoulder, kayak gitu. Tapi saat melakukan gerakan push ini ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Contohnya kita harus bracing core supaya tentunya terhindar dari lower back pain,
cedera yang paling banyak terjadi nih di olahraga-olahraga kalau misalkan tidak melakukan dengan benar, apalagi kalau bebannya sudah mulai berat dan kita nggak bracing core atau nggak aktifin perut kita, itu rawan banget terjadi cedera kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ada gerakan pull atau gerakan menarik yang dimana ini lawannya dari push. Kalau push itu mendorong, kalau pull ini menarik. Jadi gerakan apapun yang mendekati bidang tubuh. Sama, pull ini juga ada dua jenis, yaitu vertical pull dan horizontal pull. Contohnya kalau vertical pull nih, kayak seperti di gambar, ada pull up, ya kan? Nah, fungsinya kalau pull ini lebih ke arah posterior chain atau otot-otot bagian belakang, di bagian punggung. Mungkin ini sangat berguna untuk pasien-pasien atau klien-klien yang memiliki isu di postur. Misalkan posturnya bungkuk. Nah, untuk melatih posterior chain-nya bisa diambil dari fundamental gerakan pull, sehingga dia bisa memperbaiki postur dan badannya bisa lebih tegap. Nah, target-targetnya ini pokoknya di bagian otot-otot punggung. Itu. Next. Yang ketiga. Nah, yang ketiga gerakan squat. Sering banget nih kita lakukan, atau kalau squat ini sudah termasuk complex movement triple joint flexion yang dimana terjadi hip sama gerakan squat ini kita lakuin kayak gerakan contohnya mau duduk, itu kan kita akan melakukan gerakan squat, hanya saja mungkin kita nggak sadar bahwa gerakan tersebut sering kita lakukan sehari-hari. Nah, gerakan ini sangat berguna untuk melatih total body di area lower atau di bagian bawah. Jadi misalkan klien-klien yang punya cedera di bagian lutut, kalau misalkan fasenya sudah harus penguatan atau strengthening, bisa diperhatikan bagaimana pola dia untuk squat. Nah, banyak banget nih yang bisa di breakdown kalau misalkan bicara bagaimana cara squat yang benar. Kita bisa lihat alignment dari lututnya, jangan sampai dia inline, jangan sampai dia collapse ke dalam, karena itu bisa mungkin memperparah injury yang ada di yang ada di lututnya. Dan juga kita melihat ankle-nya, mungkin kalau ankle-nya kurang mobile atau di bagian betisnya ada kaku sehingga ankle-nya tidak bisa melakukan dorsiflexion dengan mumpuni, itu juga bisa menghalangi klien untuk bisa melakukan squat yang baik dan benar. Kayak gitu. Selain itu, targeting muscle dari squat ini secara general ada di bagian quads atau quadriceps, di bagian glutes, sama stability di bagian ankle. Oke. Next, untuk single stance. Kalau single stance ini kan kalau misalkan squat itu kan paralel, dia dua kaki. Kalau single stance ini lebih ke arah satu kaki. Nah, targetingnya banyak banget nih. Kita bisa ngelatih body balance dengan melatih single leg tersebut. Terus juga kita bisa memperbaiki imbalance muscle. Misalkan ada kaki yang dominan sebelah kanan dan yang sebelah kirinya mungkin kurang aktif. Nah, ketika latihan single leg seperti ini bisa banget ketahuan bagian mana yang ternyata masih harus diimprove atau masih harus dikuatin. Nah, selain itu, single stance ini sangat berguna untuk melatih stability joint, sehingga ketika kita diambil aspek keseimbangannya, nah jointnya bisa lebih bekerja untuk bikin badannya stabil sehingga nggak gampang jatuh kayak gitu. Contohnya mungkin kalau single stance ini kita bisa melakukan lunges, terus step up box, atau juga kita bisa melakukan split squat. Pokoknya latihan-latihan yang hanya menggunakan satu tumpuan kaki. Itu. Next. Nah, yang kelima gerakan hinge. Nah, gerakan hinge ini yang paling krusial nih sebenarnya. Jadi banyak banget kasus lower back dikarenakan setiap orang mungkin belum tahu bagaimana caranya melakukan hinge dengan benar. Kalau misalkan kita lihat di gambar,
yang paling yang paling harus kita perhatikan itu di bagian lower back atau di bagian punggungnya. Di gambar ini mempraktekkan bahwa punggung bawahnya tuh harus lurus sehingga pembebanannya nggak ada di lower back, cuma dibagi ke area hips sama bagian lower body-nya. Banyak dari orang kalau misalkan mengambil sesuatu di bawah kan pakainya dia caranya bungkuk, sehingga pembebanan itu terjadi di bagian lower back-nya yang menyebabkan nanti mungkin kalau misalkan tiba-tiba bangun dan bebannya terlalu berat yang diangkat, kalau kita sering dengar di masyarakat katanya kecetit di bagian lower back-nya. Nah, itu karena mungkin mereka belum tahu caranya hinge yang benar. Jadi mungkin kalau misalkan ada pasien atau klien dengan keluhan lower back pain, itu bisa diobservasi atau bisa dilihat gimana caranya dia melakukan hinge. Sehingga ketika dia mengambil sesuatu yang lebih bawah atau yang ada di bawah, dia juga bisa meminimalisir pembebanan yang ada di lower back-nya. Selain itu, untuk latihan atau untuk progresifnya, gerakan hinge ini sangat berguna untuk melatih otot glutes dan hamstring. Mungkin kalau misalkan kita suka lihat itu di Olympic lifting, dia kan ada gerakan yang namanya deadlift. Nah, ini salah satu gerakan atau salah satu latihan yang bisa memperkuat di bagian posterior chain di bagian bawah dari tubuh. Kayak gitu. Next, di gerakan yang keenam ada gerakan twist atau memutar, atau saya lebih suka bilangnya rotation. Nah, kalau misalkan udah masuk ke gerakan twist, sebenarnya manusia ini harus bisa berputar secara optimal. Bukan berputar sejauh-jauhnya, tapi dia bisa mengontrol gerakan putaran di bagian lumbarnya. Mungkin ketika kita tahu ada seseorang yang melempar bola, kalau misalkan yang suka olahraga melempar bola, dia muter, dia akselerasi, dan dia harus bisa deselerasi dengan baik, sehingga dia terus bisa mengontrol bagian torsonya sehingga meminimalisir terjadinya cedera di area tersebut. Nah, kalau misalkan untuk latihannya bisa dilihat, mungkin yang paling sederhana di sini kita bisa lihat ada contohnya itu ada Russian twist, terus juga mungkin ada plank rotasional yang untuk memperkuat otot-otot core di bagian samping. Itu. Next. Oh ya, sorry. Mau tambahan yang di atas, yang twisting. Nah, di twist ini sebenarnya bukan hanya tentang berputar, tapi kita juga belajar tentang stability dari core tersebut. Jadi nggak hanya seberapa kuat kita berputar, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan posisi ketika mendapat intervensi, atau kalau misalkan kita sering berolahraga, misalkan ada benturan-benturan, kita jadi nggak mudah jatuh, dan juga bisa mempertahankan keseimbangan. Next. Nah, yang terakhir gait. Nah, gait ini mungkin ada beberapa gabungan dari keenam gerakan tersebut. Kayak kita kan tahu di sini ada stance phase dan swing phase. Nah, gait ini mungkin dari teman-teman fisioterapi kita udah hatam lah, udah mempelajari fase-fase gait yang dimana kita bisa observe nih, misalkan ada cedera khususnya di lower body, jadi kita bisa lihat untuk pemeriksaan bagaimana fase-fase gait-nya, apakah ada yang tertinggal. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat latihan apa aja yang bisa kita lakukan untuk memperkuat grup-grup otot atau bagian-bagian otot untuk membantu klien supaya bisa sembuh dari cedera. Tuh. Next. Terakhir, benefit dari 7 movement pattern ini untuk kita. Jadi yang pertama, kita bisa melihat kemampuan klien. Jadi contohnya mungkin ada klien datang ke kita, terus kita observe, kita lihat bagaimana caranya dia bergerak, terus ketika ada limitasi kita bisa tahu, sehingga kita bisa menentukan program latihan yang efektif agar kedepannya dia bisa teredukasi dan juga bisa terhindar dari cedera berulang. Yang kedua, kita juga bisa membuat program corrective exercise untuk meningkatkan kemampuan geraknya sehingga dia bisa memaintain. Kalau korektif ini lebih ke postur sih. Jadi biasanya kan kalau sekarang kita tahu lagi marak nih WFH, work from home. Jadi orang banyak duduk di depan komputer,
terus banyak ngerjain laporan-laporan di depan komputer, yang jarang bergerak. Nah, ini bisa banget digunain untuk meningkatkan kemampuan gerak mereka agar terhindar dari cedera work from home tadi. Nah, yang terakhir bisa menjadi parameter nih, dan juga sehingga bisa melihat progres dalam rehabilitasi ataupun latihan. Misalkan sudah bisa melakukan basic movement pattern ini, mungkin bisa ditambah bebannya atau ditambah range of motion-nya, atau mungkin nanti kita kita latih keseimbangannya. Tadi ada di single stance, itu yang tadinya dari bidang yang datar, mungkin nanti kita bisa ambil di unstable surface atau bidang yang kurang stabil. Kayak gitu kurang lebih. Next. Udah ya? Apa masih ada? Udah selesai, Mas. Oh, udah ya? Oh, ya udah. Siap. Sekian pemaparannya. Oke, terima kasih Mas banyak Jason. Mas Reno Prasetyo Tomo. Sangat bagus sekali materi kita pada malam hari ini. Satu tadi diajarin sama Mas Rizky tentang pemeriksaan fungsional gerak dasar. Yang kedua sama Mas Reno kita diajarin tentang basic movement pattern. Ternyata ada 7 pola gerak dasar kita pelajari teman-teman, di fungsinya buat apa, kemudian benefitnya apa, udah dijelasin sama Mas Reno. Mungkin di sini teman-teman bisa diskusi bareng. Teman-teman saya harapkan juga aktif dalam hal menanyakan atau mungkin bahkan memberikan tanggapan, atau mungkin ada kendala-kendala selama di kuliah, selama di praktek. Teman-teman boleh banget untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan pertanyaannya. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, kalau sungkan bisa terus di kolom chat. Oke, Mbak Kidis Dewanti, boleh unmic. Iya, baik, terima kasih Kak. Saya tadi ingin bertanya ke Kak Visio Rizky tentang asesmen dan anamnesis tadi. Kan saya kan memang belum mendapatkan matkul untuk anamnesis dan asesmen, tapi dosen saya pernah menyinggung bahwa inspeksi dan palpasi itu tidak boleh dilakukan di tempat yang ribut dan harus tempat yang tenang gitu. Kemudian saya jadi bertanya-tanya apakah bagaimana kondisi lapangannya sebenarnya Kak pas Kakak melakukan inspeksi dan palpasi mungkin di lingkungan stadion yang sedang ribut dan dalam tekanan atlet harus langsung main apa gimana? Saya ingin bertanya itu Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Gendis atas pertanyaannya. Mungkin dari Visio Rizky boleh dijawab langsung. Siap, terima kasih. Jadi berbicara terkait di lapangan atau berbicara stadion, otomatis sudah masuknya ke ranah sport physio ya. Jadi kalau di sport physio itu kita mengenal ada yang namanya konsep TOTAPS, jadi talk, observe, kemudian touch ya. Kemudian apa lagi tuh? Lupa aku. Aktif, pasif, dan skill. Ya, intinya itulah. Nah, jadi kalau berbicara jangan di tempat ribut atau palpasinya jangan di tempat rame, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Dalam artian, dia ini di mana? Di klinik kah, rumah sakit kah, atau memang di lapangan luas? Kalau memang sudah berbicara di lapangan luas, itu kembali ke kondisinya ke terapis. Karena yang namanya palpasi ataupun inspeksi, ya kalau kita nggak ngelihat gimana secara inspeksi? Nggak bisa. Kalaupun kita ditanyakan kayak kondisi pasien jatuh nih, trauma benturan secara dia main, kita datang ke tengah lapangan, langsung kita cek palpasi. Terserah untuk pasien, yang penting fisioterapi fokus aja untuk palpasi dia, untuk keadaannya pasien. Ketika juga ditanyakan jangan di tempat yang ribut, itu juga aku malah balik nanya, maksudnya yang tempat ribut itu seperti apa? Karena aku belum pernah dapat sih statement ditanyakan jangan di tempat yang ribut ataupun yang di tempat yang ramai untuk palpasinya. Maksudnya seperti apa? Mungkin itu Mas Gesang. Barangkali teman-teman yang lain bisa membantu menjawab karena ini hal baru sih yang saya temukannya. Oke, terima kasih Visio Rizky. Iya. Mungkin Mbak Gendis ada tanggapan? Boleh. Waktu itu Kak, dosen saya menyinggung pas saat Car Free Day itu kakak-kakak tingkat melakukan kayak inspeksi
palpasi dan pemeriksaan fisioterapi saat Car Free Day gitu Kak. Terus saya itu yaitu dosen saya menyinggung bahwa seharusnya nggak usah seperti itu gitu Kak. Makanya saya bertanya-tanya harusnya yang benar gimana. Yang beliau maksud adalah one therapist, one patient. Satu terapis, satu pasien. Jadi bukan satu pasien terapisnya banyak langsung dipalpasi dan dipegang-pegang. Mungkin maksudnya kayak gitu. Kalau semisal one pasien satu pasien satu terapis, nggak masalah. Kalau semisal satu pasien nih di Car Free Day dikerubungin sama semua banyak fisioterapis, itu kan pasiennya bingung, ini aku mau diapain, dipegang-pegang. Gitu. Kalau semisal ditanyakan ribut gimana, dalam artian rame-rame, itu belum pernah sih aku menemukan. Tapi kalau semisal konteksnya beliau mengatakan jangan satu pasien dipegang dengan banyak terapis atau dengan saat yang bersamaan, ya mungkin itu kali. Tapi kalau semisal ditanyakan kayak pada kondisi di lapangan, di rumah sakit atau di klinik, kalau menurutku itu nggak ada permasalahan buat kita fisioterapi untuk asesmen atau anamnesis. Itu aja sih, mungkin bisa ini dulu klarifikasi dalam artian ini nggak bolehnya itu dalam konteks apa, karena nanti jangan sampai kita bilang saya nggak dibolehkan kok kalau semisal lagi ribut untuk asesmen inspeksi sama palpasi lah, gimana? Itu jadi pertanyaan juga nanti soalnya. Mungkin itu Mbak Gendis ya tadi ya. Mungkin ada feedback kali. Gimana kalau Mas Gesang? Menurut Mas Gesang, sport fisio yang sering ke lapangan. Sejujurnya saya juga mau bertanya sih, maksudnya nggak bolehnya dari segi yang mana. Kalau misalkan di rame ketika kita di sepak bola ataupun di tim juga tetap rame kan ya, dalam arti konteksnya. Yang penting kita fokus aja dalam arti nanyain sesuai apa yang dikeluhkan. Maksudnya saya juga masih nanyain lagi ke itu konteksnya rame ataupun ribut tadi seperti apa, ataukah mungkin pada saat keramaian itu, pada saat Car Free Day itu dikeroyok, ditanyain bareng-bareng. Kadang tuh kalau rame kan nanya-nanya, aku misalnya Mas Rizky atau mungkin Mbak Gede kan nanyanya beda-beda, jadi kayak diserbu pertanyaan itu, mungkin yang sedikit kurang etis di situ ya. Mungkin seperti itu, mungkin maksud dari karamenya. Jadi yang nanya tuh banyak banget. Jadi aku mungkin nanya dari ini, Mas Rizky mungkin nanya dari ini, mungkin Mbak Gede nanya dari segi yang lain. Tapi kalau dari segi keramaian sih, kalau misalnya di sport atau mungkin teman-teman di sini yang udah pernah on field mungkin juga sering di event-event pasti lebih cenderung ke ramai juga sih, ke keramaian juga. Cuman yang perlu digarisbawahin tadi sih. Tapi thank you banget Mbak Gendi sudah mau bertanya. Mungkin ada feedback dari Mbak Gendi sendiri. Baik Kak, sepertinya saya sudah paham sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gendis. Thank you Mbak Gendis. Kalau ada pertanyaan lagi boleh diutarakan. Oke, terima kasih juga Mas Rizky atas pertanyaannya. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi nggak terkait pemeriksaan fungsional gerak dasar ataupun terkait basic movement pattern dari Mas Rino tadi? Boleh banget disampaikan ya, chat ataupun raise hand, langsung unmute, boleh banget. Ini teman-teman udah pada tentang pemeriksaan fungsional gerak dasar. Sejujurnya banyak banget pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin berpikir kritis, saya bertanya kok masih kurang sak ya, mungkin ada kurang saya di mana, boleh banget diutarain di sini. Sambil menunggu pertanyaan, tadi saya dititipin pertanyaan dari teman-teman di Academy buat Mas Reno. Ada yang nanya, gimana cara kita ngebedain asesmen kita sebagai fisioterapi dan juga sebagai coach, perbedaan di situ ataukah mungkin ada persamaan? Ketika ada perbedaan, dari yang mana mungkin? Seperti itu Mas Reno terkait asesmen dari segi fisioterapi maupun coach. Monggo Mas. Gimana tadi? Gimana perbedaan antara pemeriksaan antara fisioterapi sama coach? Ya, dari sudut pandang fisioterapi dan sudut pandang dari coach. Jadi sebenarnya kan kalau saya sendiri biasa megang klien-klien yang memang sebenarnya punya isu post injury ya. Cuman di dalam fase yang udah ready untuk
olahraga gitu, yang udah ready untuk olahraga. Kayak misalkan contohnya waktu itu punya klien yang dia pernah jatuh terus lututnya tuh twisting, ya kan? Pas tentunya lah kalau misalkan kita tanya twisting ya kan, kita cek dulu ligamennya, kita cek kemampuan geraknya, dan itu kita pemeriksaan dasar lah, kita melakukan pemeriksaan dasar. Terus ketika kita cek ternyata ligamennya baik-baik aja, terus kekuatan ototnya juga udah bagus. Nah dari situ kita lihat mungkin kalau misalkan di satu sisi kakinya ada yang lemah atau perbedaan kekuatan ototnya ada yang signifikan perbedaannya, ya kita bisa bikin program dari sana. Berarti kita bisa pakai yang single leg stance tadi untuk memasukkan program latihannya untuk si klien tersebut. Tapi kalau untuk perbedaan antara coach, pemeriksaan coach sama fisioterapi, sebenarnya karena saya berangkat dari fisioterapi, tentunya kalau misalkan ada keluhan klien yang mengenai cedera ya tetap sama aja, diperiksa secara pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Gitu. Tergantung level fitness dari klien-kliennya juga. Oke Mas Rino, terima kasih banyak. Jadi intinya kalau kita sebagai fisioterapi, mungkin assessment kita kalau misalkan dia ada keluhan, kita atasi dengan keluhan itu ya. Misalkan problematika apa yang ada, kita cek dulu, kita assessment dulu. Itu mungkin dari segi fisioterapi, mungkin dari segi pelatih, mungkin dari segi fisikalnya ya, apakah ototnya kurang kuat, apakah mungkin endurance-nya atau seperti apa, mungkin dari seperti itu ya, atau mungkin Ya, ada betul. Jadi kan feedback lagi pasti dari Mas Rino. penanganannya kan juga pasti berbeda. Ketika ada yang punya isu atau punya injury, kita tentunya beresin dulu nih sampai dia ngerasa bahwa dia capable untuk melakukan program-program selanjutnya. Jadi sampai di tahap itu kita tentunya ngilangin atau membantu dia untuk keluar dari permasalahannya dia dulu. Baru setelah itu kita progress atau kita cari lagi goals yang mau dia capai selanjutnya. Ya, misalkan mau menambah massa otot atau mau menambah endurance dari ototnya juga. Jadi kita bisa tentuin nanti setelah kita membantu dia recover atau menyembuhkan dari isu yang dia punya. Oke, terima kasih banyak Mas Rino atas pertanyaannya. Terima kasih atas feedback-nya. Ini udah sedikit lebih jelas ya teman-teman, antara coach sama fisioterapi bedanya di mana, segmentasinya seperti apa. Sekali lagi mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mungkin ada yang mau diutarakan, boleh langsung dari Egalia Novika Hidayat Resken, boleh unmute baik ya, unmute atau juga mungkin on cam. Sapa dulu Ega, Mbak Ega, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Malam Mas Gesang, terima kasih kesempatannya. Ini saya mau bertanya ke Mas Reno. Kalau tidak salah dengar tadi ya, mungkin sinyal saya juga putus-putus. Maaf Mbak Ega, mungkin suaranya sedikit dideketin agar lebih keras. Oh iya. Baik, terima kasih. Ini saya mau bertanya ke Mas Reno. Jelas ya Mas suara saya? Jelas. Ya. Tadi kalau tidak salah dengar untuk basic movement pattern kan bisa menjadi rekomendasi untuk pasien yang melewati fase rehabilitasi. Nah, konteks melewati fase rehabilitasi ini fase yang seperti apa? Mungkin kalau di sport physio, apakah ini maksudnya melewati fase 3 ke fase 4? Nah, kemudian untuk pasien secara umum gitu yang tidak berfokus di sport physio, ini maksudnya melewati fase yang seperti apa? Itu pertanyaan dari saya, Mas. Mau langsung dijawab? Boleh, terima kasih banget Mbak Ega. Langsung Mas Rino jawab. Oke, terima kasih Mbak Ega. Bagus banget pertanyaannya. Mungkin yang saya maksudkan tadi melewati fase rehabilitasi, tentunya kan ketika kita punya cedera pasti entah di situ ada pembengkakan
atau ada limitasi di bagian range of motion-nya, tentunya kita melihatkan dari situ dulu. Jadi ketika masih ada keterbatasan untuk bergerak atau masih ada nyeri yang dirasakan, tentunya kan dia nggak bisa bebas untuk bergerak kan. Jadi mungkin kalau dari sisi visionya, kita bisa bantu dulu dari situ untuk mengurangi nyeri, terus juga untuk membantu dia untuk mencapai full ROM-nya. Nah, baru dari situ ketika dia sudah tidak merasa nyeri, terus juga ROM-nya udah full, nah pasti di situ kan dia udah apa namanya? Let's say kalau kita ambil kasus misalkan ada cedera di bagian lengan kanan atau lengan kiri ya kan. Yang dimana kalau misalkan kita ada cedera di lengan kanan, pasti kan lengan kanannya istirahat total ya kan, diistirahatkan secara total. Nah, nanti ketika kita sudah bisa mengatasi problem-problem tersebut seperti keterbatasan gerak sama nyerinya, nah baru kita bisa masuk ke latihan yang dimana kalau ada muscle imbalance atau apa namanya ketidakseimbangan kekuatan otot, nah kita bisa latih dari situ. Jadi parameternya adalah ketika dia sudah melewati fase nyerinya udah nggak ada atau keterbatasan lingkup gerak sendinya juga udah teratasi. Baik, terima kasih Firman. Gimana Mbak Iga? Mungkin ada feedback? Ya, sudah paham Mas Isan. Terima kasih banyak Mbak Ika udah mau menanyakan. Terima kasih juga Mas Rin udah mau menjawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Di Mbak Iga ini sering juga ya di spot fisioterapi. Kelihatannya udah banyak pengalaman juga nih. Sekali-kali sering juga nggak apa-apa Mbak Ika. Oke teman-teman yang lain mungkin ada mau bertanya. Sekali lagi saya persilakan, masih ada waktu. Via chat boleh, atau via resen seperti Mbak Ika atau Mbak Gendis tadi boleh banget. Mas Mio biasanya mau nanya, halo Mas, apa kabar? Atau mungkin teman-teman yang lain, boleh banget nih kalau mau ada yang nanya, ada yang kurang serak, atau mungkin ada yang mau ditarakan. Mungkin di sini teman-teman udah banyak ya yang pernah megang pasien atau mungkin yang concern atau masih belajar tentang sport fisioterapi atau mungkin ingin belajar tentang pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan sharing juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di sini teman-teman udah pernah punya pengalaman, boleh sharing ke kita, boleh sharing ke teman-teman juga pengalamannya seperti apa. Jadi kita terbuka, jadi biar nggak satu arah dari pembicara, boleh banget teman-teman kalau misalkan mungkin ada pernah ya di sini udah pernah seperti ini, boleh share, boleh juga sharing-sharing apa pengalaman teman-teman yang udah pernah dijalani selama di fisioterapi atau mungkin di kuliah, monggo banget terbuka. Oke teman-teman, kalau misalkan ada silahkan resen ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin ada saran buat di Shock Academy? Oke, jangan lupa teman-teman, nanti setelah ini bakalan ada post test ya, bakalan ada mungkin misi dari kuisisi, jadi jangan lupa, jangan live dulu, kita akan foto bareng dulu, dan jangan lupa mungkin nanti akan kita bagi tugas dulu sebelum tutup atau sebelum di close, jadi teman-teman stay tune aja. Dan masih ada satu lagi, satu kelas diskusi lagi buat minggu depan, buat Kamis depan masih ada satu lagi, jadi teman-teman saya ucapkan pertama terima kasih banyak udah gabung, udah join sama Pisau Academy. Juga jangan lupa tetap stay tune aja. Minggu depan masih kita ada lagi. Dan tetap kalau pengen teman-teman masih berminat lagi, mungkin kita akan adain batch yang kedua. Insya Allah kalau hasil surveinya mungkin dari teman-teman ada yang pengen untuk batch kedua.
Mungkin sedikit saya mau tanya ke Mas Visio Rizky nih. Terkait tadi ada palpasi nih. Mas Rizky, mungkin sedikit sharing tetap tentang palpasi. Kita kan kadang masih kadang palpasi terkait membedain antara itu spasme, tightness, atau di situ ada thought band. Mungkin sedikit sharing tentang seperti itu Mas dari Visio Rizky. Oh ini spasme, oh ini thought band, oh ini mungkin tightness seperti apa mungkin Ya, Mas Rizky bisa sharing. kalau simpelnya aku jujur ya, kalau mengingat teori resminya secara di buku, aku eh, apa namanya nggak hafal. Tapi simpelnya kalau misal berbicara thought band ataupun spasme ataupun tightness, biasanya yang namanya spasme itu ya lokal, kayak semisal sepanjang otot. Misal di bagian otot bicep lah, semisal di biceps ini, semisal dia spasme biasanya atau thought band cuma di satu titik aja. Tapi kalau semisal tightness dia sepanjang serabut ototnya. Jadi kenapa ketika kita melakukan rilis itu ada yang namanya GTO atau Golgi Tendon Organ untuk kondisi yang tightness itu cepat untuk reliefnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara spasme, kita menggunakan GTO itu kurang cepat untuk relief. Makanya kebiasaan kita pakainya bisa pakai friction atau ICT. Nanti teman-teman mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin lebih expert yang ICT itu ischemic compression technique untuk bisa mengurangi thought band ataupun spasmenya. Simpelnya itu sih Mas, kalau misal ditanyakan spasme caranya kita megang. Nah, ini juga menjadi sebuah hal apa ya? Kayak tabu ketika teman-teman tuh ngelihat nih pasien ini lansia, pasien ini anak-anak, pasien ini atlet. Nanti kita sulit untuk membedakan apakah dia ini memang murni spasme atau tightness atau gimana. Nah, ini lagi-lagi memang ini rabaan dari kita sendiri dan setiap orang secara handling itu beda-beda. Lagi-lagi ya banyak-banyak megang pasien aja sih kalau aku ditanyain. Intinya kalau aku ya namanya spasme lokal aja, kalau tightness itu sepanjang serabut ototnya. Mungkin itu Mas Gesang. Semoga menjawab ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan Oke, thank you Mas atau Rizky. mungkin Mungkin dari teman lain. koreksi. Nah, kadang kan emang sangat subjektif sekali Mas ya. Kadang kita ngukur kekuatan otot atau MMT aja mungkin saya sama Rizky mungkin ada sedikit beda. Kadang tahanannya kita Ya, kan setiap orang beda-beda mungkin. Dan dari situlah MMT itu sebenarnya subjektif juga. Makanya seiring berjalannya waktu sekarang banyak inovasi-inovasi untuk mengobjektifkan sedikit mengobjektifkan dari kekuatan otot. Mungkin ada teman-teman pernah tahu tentang EMG atau ektomiografi, mungkin juga ada alat-alat yang dari luar negeri yang mungkin sekarang udah mulai masuk ke Indonesia. Mungkin juga tadi dari Mas Rizky, kadang kita juga subjektif sekali ngebedain antara muscle spasm, muscle tightness, ataupun juga ada muscle thought band di situ. Jadi sering-sering banget kita harus megang pasien, feel-nya kita harus benar-benar rasain apakah ini spasme, apakah ini tightness. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait hal ini, terkait pemeriksaan, atau mungkin terkait dari Mas Reno tadi terkait movement pattern, ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ini dari pertanyaan dari chat dari kelompok 3 Mbak Karisma Kusuma. Kak izin bertanya karena saya juga belum sering ke lapangan dan belum tahu banyak bagaimana kita menyikapi pasien yang disertai gangguan kognitif saat kita melakukan pemeriksaan dan kondisinya tidak disertai pendamping keluarga. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan ditujukan sama Visio Rizky ya. Jadi mohon izin Visio Rizky untuk memberikan penjelasan. Sebelumnya terima kasih Mbak Karisma sudah mau bertanya. Halo, Rizky. Kalau ya oke, baik, terima kasih. Kalau misal ditanyakan sikap, ya kita profesional kerja. Karena kan di sini tadi pertanyaannya adalah izin bertanya karena saya belum
sering ke lapangan dan belum tahu banyak bagaimana kita menyikapi pasien yang disertai dengan gangguan kognitif saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, sebenarnya untuk gangguan kognitif pasti kan pasien ada yang kooperatif, ada yang enggak ya. Nah, bersyukur kalau semisal kita dapat pasien yang kooperatif. Jadi walaupun dia gangguan kognitif tapi enggak kayak riuh banget dan nggak ngelunjak, nggak apa segala macam gitu. Kalau semisal pun kita kayak dapat pasien yang tiba-tiba marah, tiba-tiba dia nangis, terus nanti ngomong-ngomong nggak jelas, cara kemampuan verbalnya ataupun fisiknya, itu juga lagi-lagi sih sebuah profesionalitas kita itu keprofesionalnya itu dipertanyakan. Jadi lagi-lagi ya, kalau aku sendiri ketika menemukan pasien yang dengan gangguan kognitif dan tidak dampingin oleh keluarga, contohnya banyak banget ketemu pasien yang lansia, ya kita profesionalkan aja, kita maklumi dia seperti apa. Nah, ini juga penting ketika kita belajar psikologi dan kita memiliki sebuah empati yang besar dan simpati yang besar untuk menyikapi hal tersebut. Karena banyak nih, contoh simpel aja ya, kayak teman-temanku, eee, nih simpel aja, mohon maaf ya sebelumnya, semoga teman-teman nggak tersinggung. Semisal nih lansia datang dengan gangguan kognitif, dia tahu kalau semisal di klinik kita itu katakanlah diterapi, tapi di terapinya nggak tahu mau diapain. Nah, teman-teman kan pasti menjelaskan kan dalam artian, eee kita tuh kalau treatment banyak, ada manual terapi, terapi latihan dan juga pakai alat. Nah, nanti juga dari teman-teman juga dari kondisi pasien, kalau dia gangguan kognitif, mau diapain pasien nih? Itu juga menjadi analisis kita. Lah, kita nih nggak tahu keluhan pasien apa, dan dia nggak jelas mau diapain. Lah, terus mau diapain? Diajakin cerita, apa disuruh pulang aja? Kalau aku ya langsung suruh pulang. Tapi ya nggak gitu, nggak jangan disuruh pulang. Ya kita dengerin dulu keluh kesahnya apa, sebenarnya benang merahnya di mana. Nah, dikembalikan lagi sih lebih ke profesional kita sih. Kayak, ya udah dengan kondisi ini, fisioterapi bisa apa? Itu juga menjadi pertanyaan dan menjadi PR kita semua ya. Apakah fisioterapi itu mampu untuk membantu mengembalikan fungsi dan gerak yang katanya expert di function and movement? Apakah dengan permasalahan kognitif itu juga sebagai bagian dari layanan fisioterapi? Itu kan juga menjadi perihal kita ya, dan kita juga harus tahu batasan. Memang ada yang bisa fisioterapi lakukan, ada yang nggak bisa. Kalaupun memang nggak bisa ya kita rujuk, kita serahkan kepada yang ahli. Mungkin itu sih Mas Gesang, semoga menjawab, dan Mbak ini, Mbak Karisma. Oh, siap. Terima kasih Mas Visio Rizky. Mungkin dari Mbak Karisma ada feedback, ada mungkin teman balik yang boleh ditanggepin atau mungkin sudah cukup. Jadi kita diskusi boleh aja kalau mungkin masih oke. Baik Kak, sangat jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Mbak Karisma sudah melakukan pertanyaan, sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bermanfaat. Jadi tips dari Mas Rizky semoga bisa membantu dari Mbak Karisma yang mungkin pernah atau mungkin dapat dari pasien gangguan kognitif. Mhm. Mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi emang sangat sulit banget sih juga teman-teman kalau misalkan ada gangguan kognitif ya Mas Rizky ya. Banget. Jadi itu sebuah tantangan buat kita sebagai fisioterapi untuk mencari, kita berpikir kritis lah gimana caranya Pikir kita dapat keras. informasi dari berpikir keras untuk dapat informasi dari pasien atau dari klien tersebut. Nah, mau gimana lagi kalau itu salah satunya buat pasien itu ingat kronologi dari cederanya atau mungkin dari kronologi dari traumanya, itu salah satunya kognitif. Oke teman-teman, kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi, Mas Rizky boleh membantu untuk memberikan tugasnya seperti apa dari teman-teman panitia yang nanti akan dikerjakan sama para peserta. Boleh silakan Mas Rizky untuk menyampaikan dari tugasnya. Oh, oke, siap. Terima kasih. Mungkin video tugasnya simpel aja ya, teman-teman bisa buat video seperti tadi dijelaskan Mas Reno tentang movement pattern-nya. Nanti silakan kalau mau dipilih salah satu dari 7 itu, nanti tinggal dijabarkan, dianalisa
kiranya dari gerakan itu apa aja nih kecocokannya. Nanti tinggal disesuaikan. Kan tadi udah dijelaskan tuh untuk tahapan-tahapannya. Nanti tinggal teman-teman praktekkan, nanti boleh di-upload di Instagram pribadi ataupun di story, nanti kita cek kalau bisa di feed sih, bisa biar juga menyemarakkan bahwa Visual Academy itu nggak cuma belajar teori, tapi juga kita langsung mempraktekkannya. Jadi kita langsung menganalisis dari kita. Ketika kita melakukan, contoh nih gerakan tadi squat, apakah kita mampu dan bisa. Kira-kira ada permasalahan apa nih di tubuh saya. Itu nanti mungkin juga udah dijabarkan ya di Google Classroom ya. Itu kan ada ketentuannya, nanti tinggal diikutin, tinggal teman-teman buat. Itu aja kok, simpel, mungkin nggak sampai 60 detik, mungkin 15 detik atau 20 detik cukup kok. Itu aja mungkin Mas Gesang, Mas Reno, apakah ada tambahan? Cukup, cukup. Siap, terima kasih. Nanti kalau mungkin teman-teman masih bingung terkait contoh gerakannya, bisa nanti berkunjung ke Instagramnya Mas Reno terkait salah satu contoh pergerakannya, atau nanti saya kirimkan via grup aja ya, biar teman-teman tahu dan langsung praktek. Mungkin gitu Mas Gesang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait nanti kita mau tugas ataupun praktek. Sebenarnya ini enaknya bukan tugas sih, kalau aku bilang lebih kayak kita untuk belajar bareng sih nanti videonya. Mungkin Oke itu teman-teman, Mas. jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyain langsung ya, mumpung masih ada Mas Rizky dan Mas Reno. Berarti ini tugasnya buat video tentang analisis dari suatu gerakan ya Mas Rizky, Mas Ya, Reno. yang Jadi pakai misalkan movement tadi aja. Udah squat itu nih, aja kok. sambil kita squat, Ya, squatnya udah bener apa belum, ya, single legs, ada permasalahan di ya, mana, seperti itu ya mungkin. ya. Betul. Dan positioningnya juga nanti biar teman-teman memperhatikan kan. Nanti kan yang dinilai itu yang positioningnya aja sih. Kan ada ketentuannya. Dari alignment itu ya. Betul. Sip, thank you. Mungkin Mas Reno sedikit mau menjelaskan, ada tambahan agar lebih spesifik seperti apa tugasnya nanti. Ya mungkin kan kita targetnya di sini kalau mau ngasih apa namanya program atau mau ngasih exercise ke klien ya make sure bahwa kita kan bisa merasakan atau bisa melakukan lah. Jadi kita bisa memberikan contoh. Jadi makanya dikasih tugas ini supaya kita juga bisa tahu target output apa yang bisa kita rasain saat melakukan gerakan tersebut. Itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan masih ada yang apa namanya kurang jelas, bisa sharing aja atau mungkin gimana caranya yang proper dan yang apa namanya form yang benar, kita bisa sharing lagi kalau misalkan memang ada kesulitan nantinya. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Reno, Mas Rizky. Teman-teman, jika ada yang kurang paham terkait tugasnya, boleh langsung tanya dulu ya. Mungkin mumpung masih ada di sini, teman-teman jika ada, oh gimana, kurang paham, belum paham, boleh tanya langsung. Oke teman-teman, sebelumnya sambil menunggu pertanyaan, misalkan ada yang kurang jelas, boleh teman-teman kameranya dinyalain, start video, mari kita foto bareng, berdokumentasi pada malam hari ini. Teman-teman, oke, saya tunggu. Kalau ada yang mau kamera, start video. Mungkin dari Visio Elvira bisa membantu nanti buat screenshot. Lili, dari Kak Lili ada? Oke teman-teman, silakan on cam, kameranya dinyalain. Oke. Terima kasih teman-teman. Sip. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin dari Visio juga bisa membantu screenshot. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke. Mungkin teman-teman
Oke teman-teman, jika ada yang mungkin tugasnya belum jelas, boleh banget ditanyakan sambil mumpung masih ada di sini dari para pembicara, atau mungkin nanti tanya ke mentornya ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang masih kurang jelas. Sekali lagi teman-teman, kita foto bareng lagi yuk. Masih on cam? 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke teman-teman, jangan leave dulu ya. Habis ini kita post test, nanti dipimpin sama Visio Vira. Oke teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya. Jangan leave dulu. Saya ingin menyimpulkan sedikit tentang kesimpulan tentang diskusi pada malam hari ini, sedikit banget. Jadi pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak pada Visio Rizky, pada Visio Reno yang sudah menjelaskan tentang apa itu PFGD, pemeriksaan fungsional gerak dasar, fisioterapi, dan juga terima kasih banyak Visio Reno yang sudah ngejelasin tentang movement pattern. Jadi sedikit yang bisa saya simpulkan, sebagai fisioterapi kita jangan melulu tentang treatment, tapi gimana caranya kita berpikir secara kritis tentang asesmen. Jadi S1 banyak banget dari asesmen tadi, dari anamnesis, mungkin dari palpasi, dari apakah itu tonusnya ada yang weak, ada mungkin hipotonus, ada yang hipertonus, nah, apakah itu spasm, apakah itu ada di situ ada dan juga kemudian kita inspeksi statis maupun dinamis, apakah di situ ada gerakan yang mungkin malalignment juga, apakah tadi mungkin dari movement pattern-nya ada yang misalnya squat tadi udah jelasin sama Visio Reno, movement pattern-nya misalkan squat, apakah lututnya itu inline atau keluar, nah seperti itu, apakah mungkin ketika hip hang tadi, apakah ada di situ hipnya udah benar atau belum. Jadi teman-teman ketika nanti sebagai fisioterapi harapannya ketika kita assessment kita perlu secara kritis banget ketika dari detail dari awal kita nanyain dari riwayatnya mungkin seperti apa. Dan juga ketika kita menganalisis dari suatu postur, dari suatu movement, kita juga harus berpikir, harus bisa melihat secara kritis dari alignment-nya, dari mungkin otot apa yang di situ yang kerja. Kemudian ketika kita ngelatih sekalipun, kita harus tahu benefitnya untuk pasien sendiri, untuk customer sendiri seperti apa. Itu mungkin sedikit yang saya jelaskan. Jadi tentang assessment, saya juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar. Mungkin nanti kita akan sharing lagi. Di belajar terus, pas learning visio. Dan juga itu aja mungkin dari saya konklusinya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya acaranya kita masuk ke quiz atau post test yang dipimpin oleh Visio Elvir. Saya izin keluar dulu ya. Oke, Visio Rizky, terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Reno. Semoga sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang lain boleh masuk ke atau join ke quiz dengan menggunakan akun joinmyquiz.com dengan kodenya 438243. Yuk ditunggu untuk joinnya. Oke, Mbak Kendi sudah join. Thank you, Mbak Gendis. Oke, teman-teman, jangan lupa minggu depan masih ada diskusi lagi. Dan minggu ini kalau ada live Instagram lagi bareng Visual Academy. Jadi stay tune aja di pantengin terus di Instagram visualacademy.id. Dan terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman yang udah join, udah mau gabung, udah mau aktif di sini. Jadi kita semua berharap belajar itu nggak ada habisnya, nggak di kampus saja, tapi dimanapun kita belajar, bahkan teman-teman sambil tiduran rebahan, sambil scroll Visual Academy, lumayan tuh dapat ilmu-ilmu baru, diterapin di kampus, diterapin di temannya sendiri, baru nanti mungkin atau temannya udah praktek diterapin ke pasien-pasiennya atau customer-customernya. Di harapan kami sebagai Visual Academy, tim Visual Academy juga teman-teman saya sendiri pun juga dapat feedback dari ilmu dan juga feedback dari hal-hal yang lain mungkin. Oke, terima kasih banyak udah ada 15 orang yang masuk.
Oke teman-teman, silakan kalau mau ada Zoom lagi. Mau ada yang masuk di quiz. Oke. Oke, 5 menit lagi kita akan start. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau join, silakan. Oke, sambil nunggu 3 menit lagi, mungkin ada teman-teman yang udah yang ngasih feedback tentang Pisau Academy, gimana mungkin sarannya, masukannya boleh banget. Atau mungkin apa yang udah didapat dari Pisau Academy. Ingin sedikit nyapa? Halo Mbak Iga. Mbak Dinda, halo. Halo Mbak Ika Lia. Apa kabar? Mbak Iga mau nanya sedikit nih. Kan udah ikut Pisau Academy dari awal. Mungkin Mbak Iga udah sharing apa aja yang udah didapat selama ikut Pisau Academy. Iya, silakan Mas. Oke teman-teman yang namanya 8 boleh di rename ya, sesuai dari namanya aslinya. Halo Mbak Ika, boleh disampaikan? Kalau yang saya dapat dari Fisio Academy ini, selain belajar, ada beberapa yang belajar hal baru ya gitu. Udah dapat hal baru apa aja Mbak Ika? Banyak hal ya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Udah banyak banget Kalau di Fisio berkontribusi. Academy ini yang untuk seri 1, ilmu baru pasti dapat ya, kemarin yang Pasti. jurnal, kemudian yang sebelumnya, dan lebih ke mengulang pelajaran juga sih gitu, apa yang udah pernah didapat di kampus diulang lagi buat refresh juga gitu, apalagi sambil praktek profesi gitu kan, biar nggak lupa. Oke, terima kasih Mbak Ika. Semoga apa ilmu yang didapat atau mungkin relasi yang didapat bisa Gimana Mas Isa? Terus putus. bermanfaat ya. Oke, lanjut. Teman-teman mungkin ada yang namanya 8 di kuis ini, bisa di rename dulu ya. Oke, yuk Mbak Vira bisa di start. Mas Rizky Zulfami di memimpin klasmen. Disusul sama Mbak Indis Dewanti. Mas Rizky masih memimpin klasmen.
Oke, udah selesai, Mbak. Wah, Rizky, pemuncak klasmen Muhammad Rizky Sulfami. Selamat kepada Mas Muhammad Rizky Sulfami dan disusul sama Mbak Igalia Novika Dayat. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah join Quizizis. Apresiasi buat Mas Rizky dan Mbak Ika. Thank you banget udah menjadi juara dan udah menjadi runner up. Dan thank you buat teman-teman yang udah join. Semoga ini bermanfaat pada malam hari ini. See you Kamis depan, see you minggu depan, dan juga pantengin terus Visio Academy. Nanti kita akan live dengan pembicara yang lain dengan tema-tema yang menarik tentunya, dan jangan lupa buat terus share ilmu kalian. Jadi tadi di Rizky udah bilang kalau kita diingatkan kita akan ingat. Jadi teman-teman jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau misalkan ada saran boleh banget saran ke DM Instagram Visio Academy. Di situ boleh banget teman-teman memberikan saran atau mungkin jika ada masukan boleh juga. Semoga ilmu bermanfaat. Kali ini saya mewakili dari tim Visio Academy mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya tutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.